Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas pada lokasi pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum di ruas Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa, Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Yang tersaji pada outline, ada 6 poin yang akan kita bahas. Yang pertama, profil pengembang dari nama instansi PT Bina Utama Sejahtera Sejati yang berlokasi di Jawa Tengah dengan bentuk hukum perseroan terbatas. Nomor IMB sedang diproses. Kegiatan usaha perdagangan eceran bahan bakar kendaraan di SPBU tipe D. Lalu untuk luas lahan 2056 meter persegi. Untuk lokasi pembangunan seperti terlihat pada gambar yaitu di ruas Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa. Lalu untuk site plan bisa dilihat seperti pada gambar. Tata guna lahan dengan luas tanah 2056 meter persegi, luas bangunan 137,75 meter persegi, luas RTH 208 meter persegi, area jalur pengisian SPBU 1710,25 meter persegi. Tenaga kerja tahap operasional yaitu sebanyak 19. Lalu untuk metodologinya dimulai dari pengumpulan data baik primer maupun sekunder, lalu analisis data, penilaian kinerja existing, lalu perbandingan unjuk kerja, alternatif pemecahan masalah, dan rekomendasi. Lalu untuk jaringan jalan terdampak, seperti terlihat pada gambar, yaitu ruas Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa itu sendiri. Dari hasil survei yang telah dilakukan kelompok kami, dihasilkan data sebagai berikut. Didapatkan fluktuasi, yang mana kita bisa melihat jam puncak pagi, siang, dan sore. Jam puncak pagi terjadi pada pukul 7.45 sampai 8.45 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 657 SMP per jam. Lalu untuk jam puncak siang terjadi pada pukul 14.00 sampai 15.00 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 646 SMP per jam. Lalu untuk jam puncak sore terjadi pada pukul 17.00 sampai 18.00 waktu Indonesia bagian Barat, sebanyak 714 SMP per jam. Lalu dari hasil survei juga didapatkan split distribution, dapat dilihat bahwa proporsi kendaraan ke arah Padayungan jauh lebih besar daripada ke arah HZ. Yang biru ini adalah arah ke Padayungan dan ini adalah arah ke HZ. Lalu dari hasil survei juga didapatkan proporsi kendaraan total, yang mana di jalan HZ ini didominasi kendaraannya oleh kendaraan roda 2 atau sepeda motor dengan jumlah 27.553 kendaraan. Lalu untuk kendaraan ringan sebanyak 12.032 kendaraan. Lalu untuk kendaraan tidak bermotor sebanyak 381 kendaraan. Untuk tingkat pelayanan jalan, ini juga dilihat dari pagi sampai sore. Ini sebenarnya terlihat kalau di sini tuh ada yang untuk arah HZ Padayungan itu ada yang nilainya C pada sore hari, karena hal ini bisa terjadi dikarenakan sore hari itu jamnya pulang kerja dan banyak aktivitas lainnya. Lalu untuk jumlah tenaga kerja kita anggap 80 orang, lalu sehingga didapatkan nilai existingnya sebagaimana tersaji dalam tabel. Lalu untuk simulasi kinerja lalu lintas kondisi mobilisasi peralatan dan materialnya juga disajikan dalam tabel berikut, yaitu dapat dilihat visi rasionya berubah dari yang tadinya 0,396 untuk arah
Hz kepadayungan menjadi 0,44. Lalu untuk arah padayungan Hz dari 0,438 menjadi 0,402. Untuk pembebanan ruas jalan terdampak, pembebanan ruas jalan untuk arah Hz padayungan mengalami kenaikan sebesar 5,34% dan untuk arah padayungan ke Hz sebesar 4,83%. Lalu untuk proyeksi kinerja tahun rencana direncanakan 5 tahun sehingga didapatkan hasil sebagaimana dalam tabel, yaitu untuk arah Hz padayungan mengalami kenaikan sebesar 59,42%, sedangkan untuk arah padayungan ke Hz sebesar 69,75%. Lalu untuk perbandingan kinerja ruas jalan antara existing konstruksi operasional dan juga tahun proyeksi, maka didapatkan data sebagaimana tersaji dalam tabel. Di sini dapat dilihat adanya penurunan level of service dari B menjadi C. Maka dari itu, kita harus melakukan sesuatu. Nah, yang pertama yaitu menambah lebar jalan dan mengurangi hambatan samping, sehingga didapatkan hasil level of service-nya yang kembali menjadi B. Lalu rekomendasi. Kami merekomendasikan beberapa langkah. Yang pertama, pengangkutan keluar masuk material menghindari jam sibuk lalu lintas. Yang kedua, menempatkan petugas satpam atau pengatur lalu lintas di pintu keluar dan masuk selama jam pengangkutan material. Yang ketiga, sebelum truk meninggalkan lokasi pembangunan, truk menuju ke washing platform untuk dibersihkan bagian kendaraannya agar tidak bertebaran di jalan. Lalu, yang keempat, memberikan pengarahan kepada pengemudi truk untuk menggunakan jalan sesuai ketentuan kelas jalan. Yang terakhir, penempatan rambu peringatan kendaraan material yang keluar masuk lokasi pembangunan. Kesimpulan, pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum ini terletak di ruas Jalan Kiai Haji Zainal Mustafa, mempunyai pengaruh terhadap lalu lintas di kawasan sekitarnya dan secara langsung akan memberikan dampak terhadap kinerja lalu lintas. Namun demikian, sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh tim kelompok 1 membuktikan bahwa dampak yang ada tidak sampai menurunkan tingkat pelayanan atau level of service lalu lintas secara signifikan. Lalu saran, kami mengusulkan beberapa saran, diantaranya perlunya koordinasi kepada pihak yang terkait dalam penerapan dan penanganan dampak lalu lintas. Stasiun pengisian bahan bakar umum, PT Bina Utama Sejahtera Sejati baik dengan Dinas Perhubungan, Dinas PU, Polres, dan Pemerintahan Daerah Kota Tasikmalaya. Yang selanjutnya, perlunya pengawasan dan evaluasi unjuk kerja lalu lintas sekitar kawasan setelah stasiun pengisian bahan bakar umum mencapai operasi yang optimal. Lalu yang ketiga, analisis dampak lalu lintas ini dilakukan untuk prediksi 5 tahun. Maka dari itu, untuk tahun selanjutnya perlu melakukan review dan evaluasi kajian yang lebih komprehensif. Yang terakhir, perlunya penerapan usulan-usulan dampak lalu lintas yang telah dikaji sehingga dampak yang ditimbulkan terhadap lalu lintas dapat diatasi sebelum melakukan pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum PT Bina Utama Sejahtera Sejati. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Pemaparan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya menerima
masukan dan kritik yang membangun dari rekan-rekan semua. Sekian, terima kasih.